Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan lain-lain, sehingga kembali kita bisa mendatangi majelis ilmu yang berada di rumah Allah, di masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita masih menjadi seorang muslim yang semoga menjadi lebih baik kondisinya, ya, imannya, ilmunya dan amalnya, pemahamannya dan lain-lain yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan kita ingin supaya kita tetap menjadi hamba yang bersyukur, dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini pun kita berharap dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, kita sebagaimana biasa akan membahas buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan pembahasan kita hari ini masuk kepada sebab yang ke-36. Ya, 36. Sebab yang ke-36. Sebab seseorang terhindar dari siksa kubur, yaitu tidak menghina, tidak melecehkan, tidak merendahkan dan memperolok-olok Nabi SAW dan apapun yang beliau syariatkan. Sebab terhindar dari siksa kubur yang mesti dipahami juga oleh setiap muslim, yaitu mereka tidak boleh menghina atau melecehkan atau merendahkan dan memperolok-olok Nabi SAW dan apapun yang beliau syariatkan. Kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Konsekuensi dari iman kepada Nabi SAW adalah kita mentaati beliau dan kita menjauhi larangan-larangannya, dan kita pun membenarkan semua berita darinya, dan kita pun tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah beliau contohkan. Ini konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Dan mencintai Rasulullah adalah wajib. Mencintai Rasulullah adalah wajib, dan mengikuti beliau dalam cara beragama hukumnya juga wajib. Menghormatinya wajib, memuliakannya wajib, dan mengagungkan sunnahnya adalah wajib. Kita sebagai umat beliau tidak boleh untuk merendahkannya, melecehkannya, menghinanya, atau mengolok-olok pribadinya, atau mengolok-olok ajarannya. Allah telah memuliakan Nabi SAW. Allah mengagungkannya, Allah menyebut-nyebut namanya, dan kita pun diperintah untuk mengingatnya dan menyebut namanya sampai mati. Coba bayangkan jamaah sekalian, ketika kita sholat maupun di luar sholat. Contoh, di dalam sholat kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Setiap sholat kita membaca tasyahud, ya, dari subuh sampai isya kita mengucapkan nama Nabi di situ. Allahumma salli ala
Muhammad. Kemudian kita mendengar adanya muadzin. Muadzin mengumandangkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut juga nama Rasulullah. Subhanallah. Ketika kita melihat ada orang masuk Islam, mu'allaf, maka dia juga wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Disebut juga nama Rasulullah. Apalagi yang lain, kita pun juga disunnahkan untuk memperbanyak berselawat. Kapanpun dan dimanapun kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kapanpun dan dimanapun. Seringkali ini caranya Allah untuk mengangkat derajat beliau. Kita diperintah untuk mengingat beliau karena jasanya luar biasa untuk umatnya ini. Beliau lebih berjasa dibandingkan orang tua kita sendiri. Orang tua kita berjasa, iya. Orang tua kita tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Tetapi Rasulullah lebih banyak jasanya kepada kita dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah, dengan sebab beliaulah kita tahu tentang iman, kita tahu tentang Islam, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan taufik, keberkahan, kebaikan dan lain-lain. Orang tua kita mendidik kita, memberikan nafkah kepada kita, ibu melahirkan kita, ini semuanya ada kebaikan-kebaikan, tetapi tidak berkaitan dengan iman. Bukan dari orang tua kita mengetahui iman, bukan dari orang tua kita bisa mengenal Allah, bukan dari orang tua kita bisa mengetahui Al-Quranul Karim. Awal asalnya itu iman, Islam, Al-Quran. Kita bisa mengenal siapa itu Allah, bagaimana cara beragama dengan benar. Itu semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa beliau luar biasa, menginginkan keselamatan dunia akhirat, menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan mukmin sejati yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa kita diperintah untuk mencintai beliau? Karena memang jasanya luar biasa. Kita diberikan hadiah oleh teman kita, setiap hari dikasih 5 juta. Sebulan berapa itu? 5 juta gak ada artinya per hari. Kalikan sebulan berapa? 150 juta atau berapa misalnya. Dibandingkan jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau jatuh bangun berdarah-darah, dilempari, dimusuhi, dibenci, ingin dibunuh. Selama 23 tahun beliau berhijrah, diancam, diintimidasi, diteror, berperang, puluhan kali berperang agar Islam itu tegak, agar Islam itu tersebar, akan semakin banyak manusia yang tercerahkan, mendapatkan hidayah dari Allah. Perlu peperangan? Perang, supaya menang, dan menang nanti bisa semakin luas dakwah yang disampaikan kepada umat manusia. Luar biasa. Dan sampailah kepada kita sampai hari ini dengan izin Allah, ya. Tapi sebabnya kan beliau dan para sahabatnya, ya. Alhamdulillah, semakin hari semakin kita semakin merasa sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, dan hendaknya kita mensyukurinya dan mencintai Rasulullah, karena dengan apa yang beliau ajarkan kita bisa mengetahui tentang surga, neraka, kehidupan setelah kematian, alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar. Wah, sebab-sebabnya sangat banyak sekali, sehingga kita bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah amal, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah karena banyak informasi yang telah beliau sampaikan, ya. Dan bentuk cintanya adalah mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, ya. Dan beliau sebagai contoh terbaik dalam beragama, makanya hukumnya wajib untuk mencintainya, mengikuti cara beragamanya, menghormatinya, memuliakannya dan mengagungkannya. Allah berfirman di surah Al-A'raf, di surah Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Teks ayatnya paling bawah sekali, ini panjang sekali ayatnya, ya. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun.
Jelas sekali ini Allah mengucapkan falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengagungkannya. Falladzina amanu bihi wa azaruhu, orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang yang mengagungkan Nabi, orang-orang yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang akan Allah berikan keberkahan hidupnya di dunia. Allah tambahkan iman, ilmu dan lain-lain, karena mereka beriman kepada Rasulullah dengan benar, kemudian mereka mengagungkannya, memuliakannya, meninggikannya, dan mengikuti Al-Quran sebagai cahaya yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mengikuti cahaya berarti mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka barang siapa yang meremehkan Rasulullah pada waktu hidupnya atau setelah wafatnya melalui ungkapan, dengan isyarat atau dengan cerita, ada orang-orang yang meremehkan, merendahkan, menghina atau menistakan Nabi SAW dengan berbagai macam cara, mungkin dengan statementnya, dengan tulisannya, dengan ungkapannya, dengan perbuatannya, dengan ceritanya, dengan isyarat-isyarat yang dia lakukan, maka sungguh ia telah kafir, kufur, keluar dari Islam, amalannya terhapus dan berhak mendapatkan hukuman. Ini akibat dari kekufuran. Jadi seseorang itu terbatalkan Islamnya bukan hanya melakukan dosa syirik saja. Dia mempersekutukan Allah, mengambil Tuhan yang lain, mengambil sesembahan yang lain. Bukan itu saja. Mungkin dia menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lain. Tetapi mungkin ada dari kaum muslimin yang ternyata mereka menistakan, merendahkan, meremehkan dan menghina Rasulullah atau menghina ajarannya. Hati-hati ini. Ini pun bisa sebagai min nawaqidil Islam, di antara tanda-tanda terbatalkannya, pembatal-pembatal keislaman. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau memang kita tidak paham, tanyalah kepada orang yang lebih ahli. Kalau memang kita belum mengamalkan perintahnya, jangan kita merendahkan dan menghina ajarannya. Terkadang kaum muslimin ketika mereka karena tidak mau melakukan apa yang Rasulullah perintahkan, lalu mereka menghina orang-orang yang melakukan perintah Rasul. Mungkin menghina Rasulnya, masa begini si Rasul, masa Rasul begini, masa begini, kenapa begini? Rasul dihina, dinistakan, direndahkan. Atau mungkin orang yang mengamalkan perintah Rasul diolok-olok. Kamu nih sok suci, sok surga, sok alim. Loh, apa salah saya sih? Rasul mengatakan demikian, saya ikuti, saya lakukan, saya amalkan, saya praktekkan. Kenapa Anda mengolok saya? Sebetulnya Anda bukan mengolok saya, sebetulnya Anda ini sedang memperolok-olok Nabi. Hakikatnya seperti itu. Hati-hati loh, terbatalkan Islam Anda tanpa Anda sadari bahwa Anda bukan lagi seorang muslim. Di zaman Nabi SAW ketika beliau hidup pada waktu itu, ada di antara para sahabat, karena ketidaktahuan mereka, mereka berbicara dengan Rasulullah dengan suara intonasi yang tinggi. Coba jamaah sekalian, kalau kita bicara sesama kita kan biasa. Di negeri Arab itu terbiasa bicara dengan intonasi yang tinggi. Seperti di sini, di mana Pak? Bukan lagi bertengkar, memang budaya mereka begitu, karena biasa bicara di padang pasir. Mungkin angin berhembus sehingga ngomong itu agak kencang-kencang. Kemana nih? Kaifa haluk? Kalau kita kan kasar amat, bukan kasar. Itu memang budaya mereka, kencang. Seperti kita siapa? Kira-kira di Indonesia kan ada suku-suku tertentu yang kelihatan kita, wah kayaknya lagi marahan nih, lagi berantem. Bukan, enggak lagi marahan, enggak lagi berantem. Memang mereka budayanya begitu. Ketemu orang Jawa, orang Solo. Orang Jawa, orang Solo, iya mas, sampai enggak terdengar. Ngomong apa sih dia? Sampai lembut banget, sampai enggak terdengar. Katanya kan begitu orang Solo konon katanya. Saya juga enggak tahu. Jawanya Jogja, Jawanya Solo itu lembut Pak, hampir tidak terdengar. Bablas angine. Karena saking lembutnya. Dan coba ketemu sama orang-orang dari Sumatera,
Beda bahasa, dan mereka bukan kasar. Nah, di sini mohon maaf ya, perumpamaan saja. Nah, di sini sahabat bicara dengan sesama sahabat agak tinggi. Nah, mereka bicara dengan Rasul juga setinggi itu, maka Allah turunkan ayat. Nah, berbahaya sekali. Jangan samakan cara berbicara kita dengan Rasulullah langsung ya, dengan teman-teman kita. Ini ketika Rasul masih hidup ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu mengeraskan suara kamu sebagaimana kerasnya suara kamu kepada yang lain. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, mengeraskan suara, meninggikan suara ketika sedang berbicara dengan Rasulullah, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Niscaya akan terhapus amalmu, tidak ada pahala. Terhapus amalmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Gara-gara mengangkat suara, meninggikan suara ketika sedang berbicara, ini etika adab yang tidak boleh. Sedang berbicara dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah manusia, kita manusia. Iya, tapi Anda harus lihat ini bukan manusia biasa. Ini utusan Allah. Kita bicara dengan pimpinan di kantor saja, nggak berani kita keras-keras. Iya Pak, iya siap. Bicara dengan siapa? Orang-orang yang kita segani, kita hormati. Iya Pak, iya siap, iya Bu. Ini Rasulullah, orang yang paling mulia di muka bumi. Bukan pimpinan kantor lagi, pimpinan seluruh umat manusia. Nabi-nabi yang lain pun kalah. Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Subhanallah, yang paling tinggi derajatnya disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Sayyidu Ibnu Adam, pemimpinnya anak Adam ini. Nanti pada hari kiamat Rasul sebagai pemimpin, Sayyid, sebagai pemimpin anak Adam itu. Semua manusia ya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia lah, pantas kita memberikan penghormatan, etikanya lebih baik. Dan ternyata Allah pun turunkan ayat di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang kedua. Surah ke-49 ayat kedua, perintah Allah untuk memberikan penghormatan seperti ini caranya. Jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Ketika sedang berbicara dengan Rasulullah, jangan kasar, jangan keras, jangan dengan intonasi yang tinggi. Kalau kamu melakukan ini, niscaya amalmu terhapus, hilang tanpa kamu sadari. Sebetulnya kamu nggak punya pahala lagi. Nah, ini kan ancaman. Gara-gara apa sih? Masalah besar nih. Enggak, kita anggap kecil. Ah, cuman gitu doang, masa terhapus. Tapi kan ini kan kata Allah, bukan kata saya. Ada ayatnya Al-Hujurat 49 ayat kedua. Terhapus amal kamu, hilang gara-gara kamu melakukan itu. Nah, coba kita bayangkan jamaah sekalian, gara-gara ngomong saja, ngomongnya nggak beretika, tidak beradab, menaikkan suara, meninggikan suara, bisa menghapus amal. Lalu bagaimana kalau ada orang yang pada saat ini Rasulullah sudah tidak ada lagi di muka bumi, ada di alam kubur sana, lalu kita mengangkat suara kita, menolak, menghina, menistakan, membantah, mendustakan, mengingkari perkataan Rasul yang kita dapatkan di dalam hadis. Hati-hati, amal hilang tanpa ada pahala. Konteksnya ayat ini di surah Al-Hujurat memang ketika Rasul bersama kita masih hidup. Kata para ulama, ketika beliau tidak ada pun saat ini bisa juga mendapatkan ancaman itu. Kapan? Ketika kita membaca hadis, membaca apa yang datang dari beliau, yang beliau sampaikan berupa yang beliau bacakan yaitu Al-Quran. Beliau ajarkan tentang Islam, bagaimana cara beragama. Lalu ada kaum muslimin nih, kita nggak bicara orang kafir ya. Kalau orang kafir kan jelas mereka kan tidak beriman. Ya, apapun yang mereka lakukan ya jelas mereka kafir. Kita bicara kaum muslimin yang masih muslim, yang ternyata kemusliman mereka itu bisa terbatalkan. Mereka sebetulnya bukan lagi muslim karena gara-gara mereka melakukan suatu perbuatan yang bisa membatalkan keimanan. Di antaranya
Ya, disebutkan di sini menghina, melecehkan, merendahkan dan memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang beliau syariatkan. Ya. Jadi jangan sampai nih kita tidak mengeraskan suara, ngomongnya pelan-pelan, tapi ngomong gimana? Saya menolak, saya nggak terima syariat seperti ini, saya nggak mau hadis begini, saya nggak mau sunnah ini. Ngomongnya pelan-pelan, ngomong bukan teriak-teriak, tapi ngomong itu sebetulnya pelan-pelannya itu adalah membantah. Nah, masuk kepada ayat itu kata para ulama. Ya, ancamannya terhapus amalnya. Dan ternyata juga ada ancaman yang lain. Bisa kita lihat di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-57. Di bukunya ada ya, halaman 88 bagi yang punya bukunya. Firman Allah di surah Al-Ahzab ayat ke-57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, kata Allah ya, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Menyakiti Allah dan Rasul artinya mereka mengucapkan kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan atau perbuatan yang jelas-jelas ini ada unsur penghinaan, ada unsur merendahkan, ada unsur menistakan, ada unsur memperolok-olok, yang dinilai itu bukan omongan biasa ini memperolok-olok, menistakan, menghinakan dan merendahkan. Kita merendahkan sesama kaum muslimin aja nggak boleh. Kita menghina orang tua kita rendahkan orang tua kita hina mereka, ya. Kita lecehkan orang tua, oh dosa besar. Dan ini lebih daripada orang tua, yaitu Allah dan Rasul. Maka apa di sini? Disebutkan Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Ya. Satu lagi di surah Al-Ahqaf, di bukunya ada. Di surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat yang ke-32. Disebutkan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, tidak mau menerima seruan, maksudnya Rasulullah SAW, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jamaah sekalian, udah banyak bukti-buktinya, contoh-contohnya dari dulu sampai hari ini. Orang-orang yang mencela Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran, mencela sahabat Nabi SAW, contohnya banyak. Akhirnya mereka mendapatkan balasan di dunia sebelum mati. Contoh-contohnya banyak, balasan dari Allah kepada mereka di dunia. Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina sunnah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi di masyarakat. Yang melakukan penghinaan itu bisa jadi orang kafir, Allah balas di dunia langsung, atau bisa jadi yang memperolok-olok ini kaum muslimin, yang mereka adalah orang munafik. Ya, muslim terbagi dua. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Kalau muslim yang mukmin, insya Allah mereka tidak akan melakukannya, karena mereka yakin, mereka percaya dan dibuktikan dalam perbuatan. Tapi muslim yang munafik dari zaman ke zaman itu ada, dan selalu ada. Di zaman Rasul pun ada orang-orang munafik yang awalnya mereka muslim, tapi tingkat kemunafikannya semakin hari semakin parah. Ada yang mereka sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi dibongkar hatinya, turun ayat, akhirnya mereka ketahuan kalau mereka munafik. Dan mereka sholat bersama Nabi di Masjid An-Nabawi Madinah. Di belakang Rasul mereka sholat, ya, pura-pura menjadi muslim, padahal mereka munafik. Dan tingkat kemunafikannya sebetulnya sudah mengeluarkan mereka dari Islam. Dan mereka inilah yang banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang suka memperolok-olok, menghina, melecehkan, menghina, menistakan. Itu muslim munafik yang sebetulnya sudah keluar dari Islam. Itu di zaman Rasul. Ya, coba kita lihat ya di surah At-Taubah. Orang-orang munafik contohnya di surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Allah katakan bahwa mereka hakikatnya sudah keluar dari Islam,
tingkat kemunafikannya parah sekali. Penghinaan, olok-olok yang mereka lakukan ya. At-Taubah surah 9 ayat ke-65 dan 66. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan itu, tentulah mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, main-main doang. Kami senda gurau, bercanda, masa nggak boleh? Kami cuma bermain-main. Karena dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menghina Rasulullah di belakang-belakang. Rasulullah itu perutnya buncit lah, orang yang pelit, orang yang penakut, orang munafik. Nah, dilaporkan oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, ada si fulan mengucapkan kalimat seperti ini, mengatakan engkau pelit, kikir, penakut, orang yang begini dan begini, macam-macam. Tapi sebelum orang itu menyampaikan kepada Rasulullah, Allah sudah turunkan ayatnya. Allah sudah menginformasikan terlebih dahulu siapa dari kaum muslimin yang munafik, yang parah, yang telah mengucapkan kalimat penghinaan kepada Rasulullah. Turun ayat ini. Turun ayat ini berkaitan dengan mereka. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jadi ketahuan kan, dipanggil tuh orang-orang munafiknya. Kamu telah berkata begini kan, begini dan begini, dan mereka tidak bisa mengelak. Karena bukti-buktinya ada, saksi pun ada, wahyu juga turun, dan akhirnya mereka minta maaf. Minta maaf sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami cuma bercanda doang, kami cuma bermain-main, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kebosanan. Nah, turunlah ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Langsung kafir, murtad. Gara-gara pada waktu itu mereka menghina Rasulullah di belakang-belakang. Dan ketahuan Rasul masih hidup. Ada juga sih orang yang menghina tapi tidak ketahuan. Tapi intinya tetap tidak boleh. Lihat Allah turunkan ayat ini khusus. Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, menjadikan bahan candaan? Gak boleh. Dijadikan bahan lawakan di televisi, di YouTube. Jadi bahan ejek-ejekan. Dia jadi bahan untuk tertawa-tertawaan. Gak boleh. Agama jangan dijadikan permainan. Kan ada kan suka jadi pelawak-pelawak tertentu yang akhirnya dihujat oleh kaum muslimin karena mereka mengucapkan satu statement untuk lucu-lucuan sebetulnya, dengan pakaiannya, dengan apa ya, ucapannya, dengan akhirnya dengan mimiknya. Jadi bahan lucu-lucuan. Sebetulnya itu nggak boleh, karena itu termasuk ada merendahkan syariat, menghina Rasul atau yang lainnya. Apa yang terjadi? Ini bisa jadi mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Ini kita bicara hukum dulu ya. Bagaimana dampak, contoh, bentuk siksaannya di dunia dan di akhirat? Nah, nanti belakangan setelah itu. Ini sebagai mukadimah dulu bahwa ternyata adanya ejekan-ejekan seperti itu berakibat fatal bagi seorang manusia. Dan ternyata yang melakukan ini tidak sedikit di zaman sekarang. Apakah mereka tidak tahu dengan masalah ini? Ayat ini tahu. Tentang hadis-hadis yang lain tahu. Tentang ayat ini bahwa orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, sengaja menolak, mengingkari, mendustakan, membantah, apa mereka tidak tahu ayat dan hadisnya? Tahu. Tapi tetap saja mereka, ya Allah, kenapa bisa seperti ini? Jangan-jangan Allah sudah cabut hidayah dari hatinya, sehingga mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Rata-rata bertitel. Kalau orang awam, orang bodoh, nggak tahu apa-apa, itu aja nggak boleh menghina Allah dan Rasul atau kitab suci. Ya, tapi di sini kita lihat orang-orang pinter. Kalau Allah merasa bahwa Panji Gumilang itu suatu hal yang salah dalam perkataan dan ucapannya, pemahamannya, silakan Allah lapor ke polisi. Itu ucapan dosen UIN, doktor agama. Kalau Allah merasa bahwa Panji Gumilang itu salah, silakan Allah lapor ke Bareskrim. Wah, penghinaan ini. Siapa Bareskrim? Siapa polisi dibandingkan Allah? Kita marah ini. Marah karena Allah yang menyebutkan muslim, ahli yang mengaku sebagai tokoh agama.
Kebablasan luar biasa. Gimana Bapak Ibu, terima nggak itu? Ada orang ngomong seperti itu. Saya kan baca di sosial media. Kalau ibu-ibu kan nggak baca, karena mereka ini sibuk Quran dan hadis, sehingga nggak tahu perkembangan dunia bagaimana saat ini. Karena di hati cuma akhirat, akhirat, akhirat. Ibu ya, Masya Allah. Ini kalau yang baca-baca Google tuh bisa tahu bagaimana perkembangan nih si tokoh munafik ini. Saya komunis kata dia. Ya Allah, pesantren Islam ngakunya komunis, nyanyinya lagu Yahudi, dan mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, ini perkataan Nabi. Pimpinan seperti ini bagaimana ribuan santrinya? Ibu-ibu tetap tidak tahu berita ini, ya, karena mereka tersibukkan di rumah membaca Al-Quran dan betul Bu, sudah tidak ada dunia di hati mereka ibu-ibu ini. Makanya kalau bapak-bapak suaminya memberikan duit, mereka suka menolak. Kasih 5 juta ditolak, 30 juta ditolak. Kenapa? Di hatiku hanya memikirkan akhirat. Oh, dahsyat. Betul Bu? Rupanya menolak 30 juta, mintanya 100. Mintanya 100, makanya kurang ya. Subhanallah ya. Orang-orang seperti ini banyak sekali dari zaman ke zaman. Semua agama sama, semua agama benar. Yang ngomong siapa? Profesor, doktor, tokoh agama. Jilbab gak wajib. Yang ngomong siapa? Tokoh agama juga. Subhanallah, kok bisa orang-orang Islam liberal, dia mau beragama Islam tapi sesuaikan Islam dengan hawa nafsu saya, sesuaikan Islam dengan logika dan akal saya, sesuaikan Islam dengan perasaan saya, sesuaikan Islam dengan kondisi dunia saat ini yang seperti ini. Masa anak SMP, SMA masih pakai pakaian gurun padang pasir? Itu saya baca juga. Ada orang yang baru beberapa hari yang lalu saya baca, ada orang-orang yang ingin supaya anak-anak SMP dan SMA ini, perempuan-perempuannya ya, dibuka semua jilbabnya. Masa pakai pakaian gurun padang pasir, pakai jilbab ngomongnya kayak gitu? Pakaian orang padang di padang pasir. Yang ngomong ini Muslim apa kafir? Muslim. Saya lihat, ya Allah, nih orang ini gimana sih? Ini Muslim tuh bukan. Ini memang seperti itulah Muslim munafik. Di zaman Nabi saja dia bicara begitu. Nabi masih hidup, mukjizatnya banyak. Apalagi di zaman sekarang. Rata-rata Muslim, karena orang-orang kafir nggak berani terang-terangan, takut kan ya. Nanti kasih Ahok lagi. Gara-gara Al-Maidah 51, wah habis viral. Satu orang nih, gara-gara cuman satu ayat Al-Maidah 51, heboh senasional. Ini Panji Gumilang bukan satu ayat, seluruh isi Al-Quran yang dia hina, yang dia caci, yang dia nistakan, yang dia perolok-olok, seluruh isi Al-Quran. Dia mengatakan seluruh isi Al-Quran bukan firman Allah. Berat, lebih berat ini dibandingkan Ahok. Kalau tegak hukum Islam, dipenggal kepalanya. Kalau anda tidak mau menjadi Muslim, silahkan, lakum dinukum waliyadin, gak ada paksaan. Tapi kalau anda menghina ajaran kami gak terima. Dan Allah akan memberikan balasan kepada anda. Allah melaknat anda ketika anda tidak bertaubat nantinya. Ya, di sini kita lihat Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Dan kesesatan yang dia lakukan bukan hanya untuk pribadinya, dirinya sendiri, tapi dia menyesatkan ribuan orang di pesantrennya dan di luar pesantrennya dengan dana yang begitu besar yang dia miliki, triliunan, dengan backingan, apalah semua itu. Backingan siapapun, Allah yang akan memberikan azab dan hukuman kepada mereka semua kalau mereka tidak bertaubat. Ya, ini ngomongnya agak kenceng nih hari ini nih. Baterainya baru dicas. Baterainya baru dicas nih Bu. Ngomongnya agak kenceng nih. Habis kita marah gimana sih? Kesel kita marah karena Allah. Kita nih tiap hari ibadah, kita yakin mati pun mau membela Islam dan sunnah ini. Tiba-tiba ada orang gampang aja ngomong Al-Quran bukan firman Allah, Rasul dihina. Ini kalau kita sholat, kata dia, ada di videonya kan di YouTube. Kalau kita sholat tuh berjarak,
jangan nempel-nempel, luruskan dan rapatkan soft. Kenapa? Kalau rapat-rapat kita kecium bau jengkol nanti, bau pete. Maka jarak aja. Maka ada videonya kan di pesantren dia itu, jaraknya jauh tuh di masjidnya itu. Rasulullah mengatakan saw sufufakum, luruskan dan rapatkan softnya. Dia olok-olok, itu perintah Rasul. Jangan, nanti bau pete, bau jengkol. Ya Allah, yang sedang dia hina sebetulnya siapa? Rasulullah yang mengatakan demikian, dan itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang berjamaah. Rapatkan, luruskan, dan hadisnya banyak. Bahkan Rasul mengatakan, man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, rapat, lurus, Allah pun akan menyambungnya. Allah akan berikan rahmat. Tetapi barang siapa memutuskan saf, jadi renggang, dari jauh, Allah pun akan memutuskannya dari rahmat Allah. Ancamannya pun ada. Maka para sahabat pun akhirnya mereka rapat dan lurus ketika sholat berjamaah. Tiba-tiba ada orang belakangan nih ngomongnya begitu, yang mungkin sudah lama ya, cuman hebohnya baru saat ini karena terekspos. Yang selama ini mungkin ajaran itu cuman ada di pesantrennya saja. Jadi pantaslah ya, begitu kita lihat satu persatu ucapannya, perbuatannya, ajaran menyimpang. Ini yang paling viral saat ini sepertinya. Ya, dia ini. Sebetulnya ada lagi yang lain, tapi saat ini mungkin dia ya. Maka kita jadikan contoh dia gitu, yang paling gampang ya. Maka tidak mungkinlah kita katakan dia itu tidak sesat. Tapi yang mendukungnya kok bisa gitu, kaum muslimin, tokoh ini, termasuk tadi dari UIN ya, IAIN mengatakan bahwa Allah suruh lapor ke polisi. Kalau memang betul pesantren Az-Zaitun ini salah, lapor, coba jelaskan kepada polisi bagaimana penyimpangannya. Untuk apa Allah lapor ke polisi? Anda menghina Allah berarti. Emang polisi siapa? Siapa itu Bareskrim dibandingkan Allah maksudnya? Jangan potong-potong nih videonya nih. Ntar potong video saya dipanggil polisi, kamu menghina polisi ya, maksudnya dibandingkan Allah gitu loh. Aduh ya, tapi memang seperti itu ada terus. Ini kan termasuk ini Panji Gumilang ini At-Taubah 65 dan 66. Apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok ya, sungguh kamu telah kafir sesudah kamu beriman sebelumnya ya. Ini contoh-contoh seperti ini. Maka kita lihat sebelum kita cerita tentang siksa kubur yang ada di buku ini di halaman 89, kita lihat dulu contoh yang sudah ada di muka bumi akibat mencela sunnah Nabi SAW ya. Contoh yang ada di dunia dulu. Kalau di buku kan contoh di peristiwa di nantinya setelah kematian. Suatu hari diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul telah melarang minum dengan langsung dari mulut teko. Ya, tempat air itu loh, teko, langsung bukan dituang di gelas habis itu diminum, tapi langsung dari tempat air, dari teko itu loh. Rasul melarang. Ya. Kemudian dari kendi gitu ya, teko itu untuk kendi. Kemudian ada Ayyub berkata, aku telah diberi kabar berita bahwa ada seorang laki-laki yang minum langsung dari mulut teko, lantas keluarlah ular dari mulut teko itu. Memang tidak langsung semuanya terbukti, tapi ini kejadian nyata. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, terlihat oleh orang lain begitu banyak. Mungkin setelah itu diceritakan kepada kaum muslimin yang lain. Rasul melarang minum langsung dari teko, dari kendi. Tapi orang itu tidak mau, berarti kan membantah, mengingkari. Meskipun dia nggak ngomong, aku nggak mau begitu, ini nggak benar nih, nggak. Cuman dia dalam prakteknya itu dia nggak ngomong, ini salah nih Rasulullah, ini nggak benar nih, ketinggalan zaman kuno, nggak gitu. Cuman dalam prakteknya tetap saja dari mulut kendi, dari mulut teko itu, akhirnya keluar ular dari mulut teko tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan dia mencelupkan tangan ke dalam bejana.
sebelum dia mencucinya terlebih dahulu, karena dia tidak tahu di mana posisi tangannya ketika dia tidur. Ya, kita bangun tidur jangan langsung mencelupkan tangan kita ke dalam bejana, tapi bersihkan tangan kita dulu, baru kita bisa celupkan supaya bersih. Barangkali tangan kita memegang apa kita nggak sadar ketika sedang tidur. Ya, sedangkan bejana ini sesuatu hal yang bersih untuk kita minum, untuk berwudu dan lain-lain. Bersihkan tangan dulu. Termasuk wudu kan juga begitu, bersihkan tangan dulu baru yang lain. Nah, apa yang terjadi? Ada seorang ahlul bid'ah berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu di mana tanganku ketika aku tidur. Tanganku ini berada di ranjang lah, ada di tempat tidur." Dia nggak mau membersihkan tangannya, membantah. "Aku tahu di mana posisi tanganku, ya di tempat tidur lah." Rasulullah mengatakan kalau kamu bangun bersihkan dulu tangan itu. Hadisnya ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dia membantah, "Aku tahu di mana posisi tanganku pasti bersih lah, nggak perlu dicuci-cuci ketika bangun dari tidur." Maka esok harinya saat dia bangun dari tidur, ternyata dia telah memasukkan tangan hingga sikunya ke dalam duburnya. Dari ujung sini sampai siku di sini dimasukin ke dubur belakang. Ada apa? Ini kan bukti-bukti yang nyata dikisahkan, ini dimasukkan dalam cerita para ulama. Kisah nyata ini. Dia masukkan tangannya hingga sikunya ke dalam duburnya. Maka ulama bernama At-Taimi rahimahullah berkata, hendaknya seseorang itu merasa takut untuk meremehkan sunnah atau ajarannya Nabi SAW, momen-momen yang sifatnya seharusnya seseorang itu diam dan tidak membantah ya dengan akalnya. Maka lihatlah bagaimana orang itu dengan kemalangan dari perbuatan yang dia lakukan, dia mendapatkan langsung hukumannya di dunia, belum siksa kubur, belum, masih di dunia ini. Ini kisah nyata. Di zaman Rasul ada, setelah zaman Rasul juga ada. Yang ketiga, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengucapkan suatu perkataan dalam kitabnya, beliau tulis ya, beliau mengatakan, Ahmad bin Shu'aib berkata, kami pernah menghadiri majelis ilmu bersama para ulama hadis. Kami pernah hadir di majelis ilmu bersama para ulama hadis. Lantas pada waktu itu dibacakanlah suatu hadis. Nah, ini hadis dibacakan nih. Wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat itu telah meletakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Rasul nggak ada ya. Ini hadis yang dibacakan, bukan Rasul langsung berbicara. Para ulama membacakan hadis di majelis hadis. Sesungguhnya para malaikat itu telah meletakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Artinya para malaikat itu senang dengan orang yang datang ke majelis ilmu, ya, dengan perbuatan mereka, karena penuntut ilmu itu merupakan perbuatan yang wajib. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa di mana ada majelis ilmu yang tentunya diajarkan ajaran yang benar ya sesuai Quran dan Sunnah, maka malaikat hadir dan mereka bertumpuk-tumpuk saking banyaknya sampai ke langit dunia. Kita nggak lihat kan, tapi hadis itu ada. Ya sudah, yakini, imani. Rasul mengatakan demikian. Ini masalah gaib. Termasuk pada pagi hari ini, insya Allah saya yakin, demi Allah kita nggak boleh tidak yakin ketika Rasul berbicara, meskipun hal yang gaib kita imani, karena Rasul tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya. Malaikat bertumpuk-tumpuk menghadiri pengajian kita maupun pengajian yang lain ketika memang diajarkan ilmu yang benar, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Langit itu sangat tinggi sekali dan malaikat menghadiri. Kenapa? Senang. Dan mereka mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dan mereka ridho, dan mereka meletakkan sayapnya, karena malaikat itu bersayap. Ada 2, ada 3, ada 4. Bahkan malaikat Jibril 600 sayapnya. 600 sayapnya yang Rasul pernah melihat sampai menutupi ufuk timur dan barat, seakan-akan gak terlihat langit. Kelihatan semuanya adalah sayapnya malaikat Jibril. Masya Allah, begitu besarnya malaikat Jibril. Pantas Rasul langsung pingsan. Itu di kota Mekah pertama kali Rasul melihat malaikat Jibril, bukan di Gua Hiro ya, bukan di Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum. Itu wujudnya manusia biasa.
Tapi suatu ketika di waktu yang lain Rasul melihat wujud malaikat Jibril yang asli, menutupi ufuk, menutupi langit 600 sayapnya. Dan yang kedua kali Rasul melihat kembali di Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Rasul kembali melihat wujudnya malaikat Jibril yang asli. Ya. Dan disinilah para malaikat itu, kata Nabi, meletakkan sayapnya karena ridho, senang kepada para penuntut ilmu. Nah, saat itu ada seorang ahlul bid'ah yang ikut hadir bersama kami di majelis itu, dan dia melecehkan hadis tersebut dengan mengatakan, demi Allah, kata dia, lihat kalimatnya, demi Allah, besok aku akan penuhi alas kakiku dengan paku-paku untuk menginjak sayap-sayap malaikat. Mana ada malaikat, nggak kelihatan kok. Besok aku akan penuhi alas kakiku ini dengan paku-paku untuk menginjak-injak sayap malaikat. Ternyata dia benar-benar melakukannya. Besok hari betul-betul dia melakukannya. Tatkala dia berjalan dengan alas kakinya tersebut, tiba-tiba kedua kakinya langsung lumpuh dan seketika keduanya dipenuhi dengan ulat dan belatung. Bagaimana ini? Ini kisah nyata disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Dia penuhi alas kaki dengan paku-paku, sudah punya niat jelek ini. Padahal malaikat nggak kelihatan loh. Bagaimana bisa diinjak-injak orang nggak kelihatan? Dan pasti nggak mungkin keinjak. Kamu siapa? Malaikat siapa? Ya. Dan di sini dengan niatnya dan dia buktikan, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba dia lumpuh dan kedua kakinya dipenuhi dengan ulat dan belatung. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah juga menceritakan, aku pernah mendengar Abu Yahya Zakaria bertutur, dahulu kami pernah berjalan kaki di lorong kota Basrah, Irak, menuju majelis ulama hadis. Ya. Lantas kami pun berjalan dengan tergesa-gesa, dan pada waktu itu ada seorang munafik yang juga berjalan bersama kami. Ini tergesa-gesa untuk menghadiri majelis ilmu, takut terlambat. Tapi juga ada orang munafik yang melihat perbuatan mereka. Lantas dia berkata mengejek, angkat kaki kalian dari sayap-sayap malaikat. Awas, jangan sampai merobek-robeknya ya. Tujuannya apa sih ini? Untuk menghina hadis Rasulullah. Memang malaikat itu hadir. Angkat kaki-kaki kalian dari sayap-sayap malaikat. Ya, awas jangan sampai merobek-robeknya. Dan anehnya, tiba-tiba dua kaki orang tersebut langsung lumpuh dan ia pun jatuh tersungkur di tempatnya. Ini kisah di zaman dahulu ya. Ya, disebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ya, Al-Imam An-Nawawi juga juga menjelaskan tentang ini, kisah yang nyata ini. Jadi ada. Di zaman sekarang ada nggak? Ada yang mungkin kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Yang langsung Allah buktikan di dunia, lumpuh langsung kakinya. Ada yang begini, ada yang begitu, nggak semuanya sama ya. Ya. Kemudian ada lagi yang lain. Ya, sebelum kita masuk kepada contoh yang disiksa kubur ya. Akibat menolak sunnah ini, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, dia menceritakan ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri, boleh nggak sih? Maka Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Kan bagus, ngomongnya lemah lembut, baik-baik ya. Rasul mengatakan kalimat seperti itu, kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Apa kata dia? La astati', aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau, tapi ngomongnya la astati', aku nggak bisa. Dua tangannya berfungsi baik, tapi dia menolak, membantah. Makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri. Karena setan tuh makan dengan tangan kiri. Kamu kan bukan setan. Dia menolak. Ya, apa yang terjadi? Maka Nabi mengatakan, semoga engkau tidak bisa. Kan dia mengatakan tidak bisa, ya semoga engkau pun tidak bisa. Maka tidak ada yang menghalanginya makan dengan tangan kanannya kecuali karena sombong semata. Maka orang itu pun benar-benar setelahnya tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Itu Rasul masih hidup, tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Maka jamaah sekalian ini berbahagia, hati-hati, ini cerita-cerita yang kita dapatkan di masa lalu, termasuk
di zaman sekarang, hati-hati ya. Bukti-bukti itu nyata sekali. Kalau sudah berani mengucapkan dengan lisan atau tidak berani mengucapkan dengan lisan, tapi dalam perbuatannya itu sebetulnya menolak. Penolakannya ada di hati. Allah tahu. Yang benar, bohong kali itu. Masa Rasul begitu? Saya juga Muslim. Masa hadisnya begitu? Saya nggak mau terima kalau hadis yang seperti ini. Di hatinya berbicara seperti itu, lisannya tidak, dan dia pun buktikan dengan perbuatan, dia menolak. Allah tahu, lihat hasilnya nanti. Demi Allah, ini kezaliman, zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada sesama manusia. Itu nggak menunggu hukumannya nanti di alam kubur. Masih lama alam kubur, dia belum mati masalahnya. Kata Nabi SAW, ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia sebelum orang itu mati. 3 dosa disegerakan balasannya, nggak nunggu sampai mati nanti. 3 dosa ini: pertama, zalim; yang kedua, durhaka sama orang tua; yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Nah, zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, menghina beliau, dan zalim kepada sesama manusia yang lain. Tenang aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dizolimi, disakiti, diambil uangnya, diambil hartanya, dipukul fisiknya, difitnah, diomongin, digibahin, tenang aja. Kita nggak doain agar orang itu mendapatkan kebinasaan, tapi Allah kan tahu kezaliman mereka kepada kita. Allah kan balas. Demi Allah, ini kisah nyata banyak banget di masyarakat. Apalagi kalau kita angkat tangan, ya Allah, dia telah menzolimi diriku, telah memfitnah, telah merusak kehormatan diriku. Aku tidak melakukan apa-apa, dituduh-tuduh tanpa bukti, tanpa saksi. Tidak benar apa yang dia ucapkan kepada diriku. Maka balaslah perbuatan dia, ya Allah. Tunggu tanggal mainnya. Balas perbuatan dia. Itu kalau kita doakan. Tidak kita doakan pun Allah akan membalas. Kalau sudah masalah zalim, itu berat. Takut kita. Di dunia akan dibalas, nanti di akhirat apa lagi? Ya, suami zalim kepada istrinya, istri zalim kepada suami, orang tua zalim kepada anak, anak zalim kepada orang tua, dan seterusnya. Ada kan kezaliman, nggak mau ngasih nafkah ke istrinya, keluarganya si suami ini, nafkah batin nggak dikasih, nafkah zahir nggak dikasih, tanpa ada uzur, bahkan dia berselingkuh, ketahuan di hotel. Ya, atau mungkin istrinya yang berselingkuh. Ini banyak macam di masyarakat. Naudzubillah. Ya. Nah, sekarang kita lihat karena waktu kita juga terbatas ya. Kita lihat di halaman 89. Di halaman 89. Anas bin Malik, sahabat Rasul radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana rajulun nasraniyan fa aslama. Pernah ada seorang laki-laki Nasrani, ya, dari Bani Najjar, yang dia masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, orang kafir masuk Islam, sebelumnya dia Nasrani. Dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia biasa menulis, ya, untuk Nabi SAW. Ternyata dia terpilih untuk menjadi salah satu sekretarisnya Nabi SAW. Ya, sekretaris Nabi itu banyak, kurang lebih ada 60 orang, kurang lebih ada 60 sahabat yang ditugaskan untuk menulis. Wahyu turun, Rasul hafal, tulis. Dihafal juga oleh para sahabat, tapi ditulis juga dalam media-media yang beraneka ragam, ya. Mungkin kulit hewan, ditulang-tulang, segala macam ditulis. Jadi penulisan itu sudah ada di zaman Nabi masih hidup. Meskipun para sahabat sudah hafal semua isi Al-Quran. Nah, kemudian dia mantan Nasrani, dia kemudian masuk Islam, dan dia dilihat ada punya kelebihan, dan kemudian dia terpilih untuk menulis. Dan kemudian dia berkata, setelah dia menjadi muslim tadi kan bersyukur seharusnya, ya, tapi dia murtad, keluar lagi dari Islam. Maka dia berkata, Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang telah aku tulis untuknya. Memang Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Allah takdirkan demikian. Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis, al-ummi, ya. Karena Rasulullah kalau bisa baca,
pasti orang-orang mengatakan, oh ini kan ciplakan, ini copy paste dari kitab-kitab terdahulunya, dia baca semua, dia kumpulkan, jadilah Al-Quran. Nah, bagaimana bisa? Rasul nggak pernah baca kitab Taurat, Injil, nggak bisa nulis. Memang Allah takdirkan demikian, ini salah satu mukjizat sebetulnya. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kok bisa menyampaikan? Karena wahyu tadi, Allah berikan dia kekuatan. Ya. Nah, orang ini mengatakan Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang telah aku tulis untuknya. Padahal dia bukan semata-mata dia saja yang jadi sekretaris kan, ada sahabat-sahabat yang lain. Maka Allah pun murka kepadanya, Allah matikan dia, dan akhirnya dia dikuburkan. Coba dengarkan jamaah sekalian, Allah matikan dia, lalu Allah berikan dia suatu bentuk penistaan, direndahkan, dihina luar biasa. Apa yang terjadi setelah dikuburkan oleh kaumnya? Karena dia balik lagi Nasrani, udah masuk Islam, si Nasrani ini murtad, balik lagi Nasrani, dikuburkan oleh kaumnya. Di pagi hari jasadnya tuh dikeluarkan dari kuburnya, keluar sendiri di pagi harinya itu. Maka mereka berkata, orang-orang Nasrani, ini pasti perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Ketika ia lari dari mereka, ya, maka mereka pun menggali kubur sahabat kita dan mencampakkannya di atas tanah. Jadi mereka menuduh Rasulullah dan para sahabat. Yang menggali lagi orang yang murtad tadi, lalu dicampakkan ke atas setelah dikubur. Padahal tidak ada perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Ini pasti terjadi dengan izin Allah. Siapa? Perbuatan siapa? Ya malaikat, dengan perintah dari Allah. Ini sekali ya. Maka orang Nasrani dari orang-orang mereka, dari orang kafir, kembali menguburkan, digali lagi kuburan yang lebih dalam untuknya, ya, supaya tidak terjadi lagi sebagaimana sebelumnya. Namun di pagi harinya, besoknya, terkeluar lagi jasad itu. Ini bukan cerita sinetron ya. Wah, ini cerita sinetron Pak Ustaz. Sinetron itu mencontoh ini. Ini kejadian yang udah lama diceritakan oleh sahabat Rasul. Ya, besok harinya keluar lagi tuh jenazahnya di atas, kan di bawah, di dalam kuburan. Siapa yang mengeluarkannya bisa ke atas kembali? Maka mereka berkata, ini pasti perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Oh ya, mereka membongkar kuburan sahabat kita nih. Lalu mereka lari dari, ya, ketika ia lari dari mereka, si mayit ini lari dari mereka, dari kaum muslimin, maka mereka pun mencampakkannya di atas tanah. Lalu yang ketiga kalinya mereka kembali menggali dan lebih mendalami lagi tanah kuburan itu sebatas yang dapat mereka lakukan. Tapi besok harinya apa yang terjadi sama ya, mayit itu dikeluarkan dari bumi. Dikeluarkan dari bumi, dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa ini bukan perbuatan manusia. Nggak mungkin, ini udah 3 kali kita. Lalu mereka mencampakkannya begitu saja. Mereka pun tidak peduli dengan mayit dari kaumnya sendiri. Tapi mereka mengakui akhirnya, ini nggak mungkin, ini berarti bukan, memang bukan ini, karena udah dalam banget, di bawah-bawah, kita timbun, kita tumpukin, udah nggak mungkin lah. Kok keluar lagi pagi harinya? Dan ini nggak selalu seperti ini hukuman yang Allah tampakkan kepada orang yang membenci Rasulullah atau menghina Rasulullah. Kadang-kadang dalam bentuk yang lain. Ini contoh nyata, salah satunya udah ditanam, ya, keluar lagi dari bumi. Bumi menolak jenazahnya, bumi nggak mau menerima jasadnya. Ada lagi di atas, akhirnya dilempar aja ke tempat sampah. Betapa hina dan rendahnya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa ketika dia keluar murtad, Muhammad itu nggak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis untuk dia. Muhammad itu nggak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis itulah baru dia tahu. Kalau aku nggak tulis, dia nggak tahu. Padahal Rasulullah yang memberitahu dia. Ayat ini Allah turunkan, coba ditulis. Dan kepada para sahabat lain juga banyak sekretarisnya. Nah, ini contoh ya, kisah nyata di mana orang yang memfitnah Nabi ini mengatakan kalimat-kalimat yang jelas ya, mengolok-olok Rasulullah SAW, maka Allah pun mencabut nyawanya langsung. Kemudian dia terhina dan dilemparkan tubuhnya, dan dia pun akhirnya mendapatkan balasan, ya balasan sementara sebetulnya. Dia pasti disiksa. Siksaan itu bukan di kuburan ya, siksaan itu di alam kubur. Ketika Allah
jadikan jenazahnya itu tampak lagi di atas bumi, dikeluarkan lagi dari bumi, seakan-akan wah ini kok siksaan di sini, dipermalukan, dihina. Memang kadang-kadang Allah perlihatkan siksa kubur itu di kuburan. Hukum asalnya siksa kubur di alam kubur, alam yang lain, alam barzakh. Tapi terkadang Allah tampakkan adanya siksa kubur di kuburan agar orang yang masih hidup percaya dan yakin bahwa memang ada alam lain, ada peristiwa yang akan mereka alami di sana, mungkin nikmat kubur atau siksa kubur. Ada yang di kuburan ceritanya dulu dan sekarang ada juga ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah, ulama besar di zaman di zaman ini ya. Dan ada orang-orang yang menceritakan kepada beliau, tukang gali kubur linggisnya tuh ketinggalan di dalam, lupa skopnya tuh ketinggalan, namanya orang lupa kan, padahal dia tuh tukang gali kubur udah profesional. Tiba-tiba linggis atau skopnya tertinggal, maka digali lagi untuk mengambil linggis dan skop yang tertinggal, karena dia ini tukang gali, nanti kan dipakai lagi buat menggali kuburan orang-orang lain. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ini peristiwa di zaman sekarang, dan mereka menceritakan kepada Syekh bin Baz, ternyata begitu digali tiba-tiba ada api yang menyala-nyala di dalam kuburan tadi yang mereka gali. Itu gak ada api, tapi tiba-tiba ada api menyala-nyala, dan mereka lihat dibuka itu apa namanya, kalau kita kan di sini papan-papan kayu ya. Kalau di sana tuh makanya bukan papan kayu, pakai yang lain gitu ya. Pas dibuka begitu mereka kaget, linggisnya ada di situ, ada di mayit, ada di lehernya. Bagaimana ini? Siksa kubur kan di alam kubur. Ya, kita katakan jika Allah berkehendak bisa saja. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Ahwalul Qubur, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, dan para ulama lain menceritakan kisah-kisah seperti ini banyak di zaman dahulu, di mana mereka langsung melihat atau langsung mendengar tiba-tiba kok ada orang menjerit di kuburan, menjerit, atau mungkin mereka melihat, tapi nggak selalu terjadi ya. Yang bisa mendengar tentunya ya adalah hewan-hewan, manusia dan jin nggak bisa mendengar, hukum asalnya, karena memang bukan di kuburan siksa kubur itu. Tapi ternyata jika Allah berkehendak, Allah jadikan manusia tiba-tiba bisa mendengar suatu ketika, ya, bisa mendengar atau bisa melihat, sebagaimana peristiwa yang terjadi di zaman ini ya. Maka jangan kita tolak, jangan kita dustakan, jangan kita samakan dengan sinetron. Kalau memang betul-betul dilihat, ya bukan dongeng, bukan pengen viral ya, pengen ya, macam-macam ya, sensasi, bukan. Memang betul-betul dia melihat, bahkan bersumpah atas nama Allah, saya melihat langsung. Memang kok ada hal yang aneh, tiba-tiba keluar api, tiba-tiba skopnya tuh langsung nempel, nusuk kepada lehernya, tiba-tiba banyak paku-paku sekujur badannya. Dari mana itu paku? Kok bisa dari kepala sampai ke kaki penuh dengan paku? Misalnya begitu. Nah, seperti ini, hal-hal ini kita imani. Ini bukan terjadi kebetulan, enggak. Dalam Islam kita imani bahwa segala sesuatu pasti terjadi dengan izin Allah. Ya. Maka saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini ya, jangan kita menghina Rasulullah, jangan mengolok-olok Rasulullah dan ajarannya, pakai jenggot. Dikatain apa? Kambing. Disamakan dengan hewan. Kita manusia pakai jenggot, wah kambing lewat. Ini terjadi di masyarakat. Celana di atas mata kaki, Mas, banjir ya, lagi banjir. Celana kita di atas mata kaki ini, karena laki-laki nggak boleh. Celananya di bawah mata kaki nggak boleh. Celana yang di bawah mata kaki adalah itu bagian dari api neraka. Hadisnya banyak, hampir 20 hadis. Rasul melarang untuk laki-laki memanjangkan sarungnya, gamisnya, celananya melebihi mata kaki, baik yang sombong ataupun yang tidak sombong. Rasul melarang. Yang tidak sombong saja terlarang, apalagi memang niatnya untuk sombong. Dan Rasul ternyata di hadis kita baca, pakaian beliau di atas mata kaki, para sahabat di atas mata kaki. Dan ketika Rasul melihat sahabat di bawah mata kaki, Rasul langsung menegur, angkat kain sarungmu, irfa izarok, angkat kain sarungmu, jangan di bawah mata kaki.
ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya, kain yang ada di bawah mata kaki, kata Nabi alaihi wasallam, adalah bagian dari api neraka. Hati-hati. Tapi kaum muslimin kan begitu ya, karena nggak paham, tanya dong, kenapa kamu begini, dalilnya ada nggak, tanya supaya kita nggak berdosa, karena nanti takutnya termasuk orang yang menghina syariat. Nggak tahu tapi sok tahu, udah dikasih tahu masih ngeyel. Ya, umumnya begitu, masalah jenggot, masalah celana, ya tiba-tiba kok atas mata kaki, ya dianggapnya ini banjir mas atau apa misalnya. Mungkin baju kita tampakkan identitas keislaman kita tuh bersyukur kepada Allah, senang, isyhadu bi anna muslim, saksikanlah saya seorang muslim, saya menampilkan identitas keislaman saya. Kenapa Anda tidak mau menampilkan? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda malu? Wah, malu dong, apalagi di negara-negara Eropa ya. Kita di Indonesia sih juga diomongin, padahal kita kaum muslimin ini mayoritas masih diomongin oleh kaum muslimin. Bagaimana kalau kita menampakkan identitas kita seperti saya saat ini dengan jenggotnya, dengan apanya, tiba-tiba kita tinggal di negara kafir, lebih sulit lagi, bahkan dituduh sebagai teroris. Kita diperiksa tuh lebih ketat dibandingkan yang lain. Coba laki-laki pakai celana pendek, tidak berjenggot, klimis segala macam, wah cepat pemeriksaannya. Begitu seperti saya, agak lama itu. Dicoba dicek sana sini, dibongkar sana bongkar. Mereka ketakutan, jangan-jangan ada bom. Nah, ini kan gara-gara ada oknum dari kalangan kita juga, yang ternyata yang tertangkap ini, oknum ini ternyata bentuk casingnya seperti kita. Maka mereka jadi curiga, jangan-jangan ini termasuk teroris. Ya, nggak mungkin lah ya, kita beda pemahaman dengan mereka. Taib. Untuk wanita pakai jilbab diomongin, pakai cadar diomongin, bahkan ngaji di sini nih saya rasa sama. Kita datang ke masjid karena Allah, ingin belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu dan bapak mungkin ada di masyarakat sini atau tempat yang lain membicarakan bapak dan ibu. Tuh golongan itu tuh golongan itu tuh, kelompok itu tuh. Ya udah, sabar aja lah kita ya, memang begitulah dunia, penuh dengan ujian ya. Baik, sampai di sini barangkali kita akan masuk setelahnya di sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan yang masuk adalah apa itu syubhat? Apa itu khurafat? Syubhat itu suatu hal yang masih ragu-ragu, masih tersamarkan, masih belum diketahui. Maka kita cari tahu kepada orang yang tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Tanya sama orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Karena kita masih terkena syubhat. Syubhat itu artinya samar bagi kita. Ini boleh apa enggak ya? Halal apa haram? Syirik apa tauhid? Sunnah apa bid'ah? Ya, nah seperti itu masih tersamarkan, itu namanya kita masih ada syubhat. Atau syubhat itu juga bisa dimaknakan dengan pemahaman yang lain, yaitu adanya syubhat artinya adanya pemahaman yang menyimpang. Ya, seharusnya seperti ini Allah dan Rasulnya mengajarkan, tiba-tiba ada kaum muslimin yang mengamalkan yang lain, punya pemahaman yang lain, maka kita katakan orang itu terkena syubhat. Nah, begitu. Terkena syubhat karena dia tidak mengikuti cara pemahaman dan amal yang sesuai syariat. Adapun khurafat, apa itu khurafat? Khurafat itu adalah sesuatu yang sifatnya tahayyul, cerita-cerita dongeng. Khurafat ya, kata orang dulu, kata nenek moyang saya, nah kayak gitu khurafat. Jadi bukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hal-hal yang sifatnya
hanya cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diyakini kebenarannya. Contohnya apa? Kalau ada burung hantu malam-malam bunyi, ini berarti ada yang mati nih. Burung hantu suaranya gimana sih? Ya, ini berarti ada yang mati nih, karena burung hantu bunyi malam-malam. Ini khurafat, meyakini sesuatu yang sebetulnya nggak bisa dibuktikan. Atau tiba-tiba cecak jatuh. Di rumah kita ada cecak nggak sih? Cecak tiba-tiba jatuh. Nah, kita pun langsung akan ada sial nih, atau nabrak kucing. Kita bukan sengaja, udah berusaha ngerem. Kucing tuh memang perkiraannya tuh kayaknya bisa nih, bisa lewat nih. Ya kalau bisa kita ngerem, mendadak kan, bahkan kita mendadak ditabrak mobil di belakang. Tapi kucing itu kadang-kadang benar perkiraannya sampai ke tujuan, tapi kadang-kadang juga ketabrak juga sama motor dan mobil kita. Jadi yang salah siapa? Kucingnya tuh sendiri. Kenapa nggak sabaran nungguin? Kenapa nggak sabaran nungguin? Dia main lewat aja. Kayaknya nih manusia pasti ngerem deh. Kalau ngerem, kalau enggak, dan kalau bisa ngerem, kalaupun ngerem nanti ketabrak juga sama yang lain. Akhirnya kena, kucing tuh mati. Nah, bagi orang yang khurafat, takhayul, maka mereka mengatakan, ya kalau nabrak kucing apes, berarti saya sebentar lagi akan mendapatkan musibah. Itu nggak ada dalam Islam. Itu namanya tatayur. Tatayur itu menganggap sial, apes, gara-gara melihat sesuatu, merasakan sesuatu, mendengar sesuatu. Itu nggak boleh, itu khurafat semuanya. Ya. Kalau bapak ibu mungkin tangannya tiba-tiba basah keringat, apa tandanya nih? Tiba-tiba kok basah? Sebentar lagi dapat duit nih. Ini khurafat. Kupu-kupu masuk ke rumah kita, apa tandanya kupu-kupu? Ada bakal tamu datang nih. Kupu-kupu datang duluan, setelah itu tamu. Dari mana ini? Khurafat. Jadi nggak bener. Kalau orang mati sudah ditanam, maka nanti malam datang ke rumah kita, ngetok pintu rumah. Itu khurafat. Bahkan 40 hari setelahnya pun datang lagi untuk ngecek gimana istrinya nikah lagi apa enggak, gimana anaknya, gimana suaminya nikah lagi apa enggak. Kalau nikah lagi dicekek lehernya. Ini khurafat semuanya. Orang sudah mati, ya sudah selesai. Tapi anggapannya kan begitu, keyakinan bahwa nanti akan kembali lagi ke dunia, ya. Ini seperti itu namanya khurafat. Bagaimana muslim yang rajin beribadah tetapi ibadah itu penuh dengan bid'ah, syubhat dan khurafat? Apakah sudah menjadi batal syahadatnya atau kafir? Ya tergantung contohnya apa. Tidak semua bid'ah itu menjadikan orang itu kafir. Tergantung, bid'ah itu bisa membatalkan syahadat seseorang, bisa juga tidak. Tergantung contoh bid'ahnya, tergantung contoh syubhatnya, tergantung contoh khurafatnya. Jadi nggak bisa kita total ya, semuanya pasti jadi keluar dari Islam. Nggak bisa secepat itu kita menilai, karena ada juga bid'ah, syubhat dan khurafat yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Pak Ustadz, saya mau berbagi informasi dengan kejadian nyata yang terjadi pada saudara teman ana. Pada saat meninggal mengeluarkan bau busuk, sehingga yang mengurusi jenazahnya pakai masker. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Meninggal dunia bau busuk jenazahnya, tetapi jangan suuzon dulu ya. Bisa jadi bau busuk jenazah itu akibat kekufuran yang dia lakukan, dosa yang begitu banyak. Bisa juga bau busuk akibat penyakit yang dia derita. Mungkin sakit apa tuh? Kanker hati misalnya. Ya, itu juga bisa menyebabkan badan tuh tiba-tiba menghitam semuanya. Awalnya dia orang putih, jasadnya, kulitnya putih, tapi karena kena kanker hati dan parah sekali sampai dia mati, itu bisa menghitamkan kulit. Artinya kita jangan suuzon dulu nih, wah azab nih, wah su'ul khotimah nih. Ntar dulu, dia ini siapa? Kalau kita berbaik sangka ya, itu lebih baik. Tapi kalau memang jelas, mohon maaf, jelas dia ini memang kufur, maksiat, gak pernah berbuat kebaikan, sampai mati tetap kufur, bisa kita katakan dia mati dalam kondisi kafir.
semua orang kafir itu matinya su'ul khotimah, ya. Jadi yang mengurusi jenazahnya memakai masker, dan malam itu langsung dimakamkan. Kira-kira jam 12 malam, karena keluarga khawatir menjadi omongan, maka dikuburkan jam 12 malam. Dan itu betul yang tadi Ustadz dari firman Allah katakan ada azab yang disegerakan. Mohon maaf ya, ini kisah nyata katanya saudara teman. Ya, kita nggak tahu siapa dia. Kalau memang dia orang kafir, dipastikan. Kalau dia kafir ya, dipastikan pasti ada azab. Sebelum mati, sebelum dicabut nyawanya, sudah dipukul oleh malaikat. Berbagai macam hal yang akan dia rasakan. Begitu dia cabut nyawanya, masuk ke alam kubur, langsung disiksa. Kalau orang kafir ya. Tapi kalau muslim, hati-hati. Kalau dia meninggal sebagai muslim, hati-hati. Kita nggak tahu. Bisa jadi ini mungkin karena faktor penyakit dia, ya, atau mungkin karena faktor memang ada balasan hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Seperti itu ya. Jadi bau busuk langsung dimakamkan di malam itu juga jam 12 malam. Ustadz, ada seseorang yang dia sholat tapi kalau minum selalu berdiri, bagaimana hukumnya? Sholatnya di rumah, tidak di masjid. Ya, di sini nggak disebutkan ya laki-laki atau perempuan. Ada seseorang yang dia sholat tapi kalau minum selalu berdiri, bagaimana hukumnya? Sholatnya pun di rumah, nggak di masjid. Nggak masalah di rumah kalau dia perempuan. Kan nggak disebutkan laki-laki atau perempuan. Yang dianjurkan ke masjid itu kan bagi laki-laki ya. Dan dia berdiri minumnya tidak boleh. Ya, Rasul melarang kaum muslimin minum sambil berdiri, kecuali kalau memang kondisinya kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia duduk. Hukum asalnya duduk, karena banyaknya hadis yang Rasul menyuruh kaum muslimin untuk minum dengan duduk. Ya, tapi andai kata nggak bisa, barangkali mana penuh sesak orang, misalnya lagi tawaf gimana coba? Antum lagi tawaf dalam kondisi haji, coba lihat videonya tuh di YouTube. Tawaf itu, waduh begini nih. Boro-boro mau duduk, lagi tawaf kan haus nih, capek kan, lagi tawaf kan lama sekali karena saking rapetnya di depan Ka'bah itu, nggak bisa duduk. Bawa minuman misalnya, udah minum di situ, nggak masalah, minum sambil berdiri, karena nggak bisa duduk. Dan sahabat pun pernah melakukan itu, ya, minum sambil berdiri ketika sedang tawaf, karena saking hausnya dan tidak bisa duduk, karena di zaman sahabat saja sudah padat. Begitu juga di zaman sekarang, udah diperluas, masih juga padat. Ya, terutama tadi pas haji ya, atau di bulan Ramadan biasanya. Bulan Ramadan juga ramai sekali orang yang tawaf. Ya, sekali lagi kalau memang kondisinya normal, jangan minum sambil berdiri ya. Kita baca di hadisnya dari Anas bin Malik, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, ada hadis-hadis yang disebutkan bahwa Rasul melarang minum sambil berdiri. Bahkan disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, dan bagi yang lupa hendaknya ia muntahkan. Sampai disuruh muntahkan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Jangan kamu minum sambil berdiri ya. Itu diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi diriwayatkan lagi oleh sahabat yang lain, Abu Hurairah, jangan kamu minum sambil berdiri, dan bagi yang lupa hendaknya ia muntahkan. Dan juga disebutkan di hadis yang lain dari Abu Hurairah, seandainya orang yang minum sambil berdiri itu mengetahui apa yang ada di dalam perutnya, niscaya ia pun akan memuntahkannya. Ya, jadi ini suatu hal yang hendaknya kita berhati-hati. Di zaman Rasul SAW, Rasul saja pernah minum sambil berdiri ketika minum air Zam-Zam. Ya, ketika minum air Zam-Zam, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas.
Ya, ini masalahnya, kata para ulama diperbolehkan karena kondisinya darurat. Tempat yang penuh sehingga berjejal, ya, dan seterusnya. Ana mohon penjelasan tentang jilbab dan khimar. Apakah ada batas minimal untuk khimar? Jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, itu jilbab. Adapun khimar itu kerudung yang sampai ke dada. Ayatnya surah Al-Ahzab ayat ke-59 dan surah An-Nur ayat ke-31. Coba dilihat, ya. Perintah berjilbab bagi wanita. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan kepada seluruh orang-orang beriman dari kalangan wanita, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata Allah loh, jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Itu bahasa agama, ya, istilah agama. Cuma di Indonesia pengertian jilbab itu kerudung yang sampai ke dada itu. Padahal jilbab itu bukan itu. Jilbab itu kata Allah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, ya. Dan adapun kerudung itu namanya khimar. Coba baca di surah An-Nur, falyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka menjulurkan khimar mereka ke sampai ke dada mereka, sampai ke dada khimar mereka, kata Allah. Bahasanya khimar, ya, bukan jilbab. Cuman ini di Indonesia sudah tenar. Jilbab tuh seakan-akan yang menutupi wajah itu sampai, ya, seperti jilbab gitu sampai ke dada. Itulah namanya jilbab, padahal itu bukan. Allah mengistilahkan jilbab itu pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya, dan ditutup lagi dengan kerudung. Nah, kerudung itulah khimar sampai ke dada. Sampai ke dada, yang menyebutkan sampai ke dada siapa? Allah langsung di surah An-Nur tadi. Tapi ternyata ada di antara wanita kaum muslimin yang ternyata kerudungnya itu nggak sampai ke dada, sampai ke leher, ke cekek, ya, sampai ke sini aja, dibelit-belit gitu, ya. Kita lihat dia dibelit-belit, dia rangkai-rangkai bagaimana, waduh, supaya sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, tidak boleh membentuk lekukan tubuh, hendaknya lebar, tidak sempit, ya, dan dari kain yang tidak tembus pandang. Seperti itu pakaiannya, ya. Dan juga tidak dengan warna-warna yang mencolok, merah, menyala, bahkan keluar api-api dari pakaiannya. Ngeri banget. Bapak-bapak kan pengen lihat, wah, cantik banget, tapi ketakutan, lari semuanya meskipun cantik. Kenapa? Api-api keluar dari pakaiannya, ketakutan kebakar juga badan mereka. Iya, seperti itu, ya. Ada apa namanya itu, ya, bahan-bahannya itu, Bu? Manik apa? Suatu yang bisa menimbulkan sakit mata memandangnya. Di bajunya atau di jilbabnya, ya, terkena lagi cahaya lampu, makin silau. Subhanallah, ya. Ketika ngaji di masjid, Masya Allah, bajunya udah seminggu nggak dicuci-cuci, bajunya hitam semuanya, nggak ada pernak-perniknya, ini beros atau apa, nggak ada. Tapi begitu acara kawinan, itulah wanita kelihatan. Maaf ya, Bu, ya, survei membuktikan ini. Ketika acara kawinan, kita lihat bagaimana pakaian ibu-ibu. Dia masjid sih, aduh, udah zuhud banget dah, nggak cinta sama dunia, pengen saat ini mati juga. Masya Allah, cinta akhiratnya luar biasa. Tapi begitu acara kawinan, wah, kelihatan tuh berapa meter kecium bau wanginya, stret, minyak wanginya banyak banget. Ya, ini terjadi, pernah di Depok, pernah kejadian di Depok. Saya kan orang Depok, ya. Pas acara kawinan saya diundang, dan yang nikah adalah jamaah saya juga. Begitu saya datang, ibu-ibu pada kabur. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Kasih, Pak Ustaz, tadi begitu Pak Ustaz datang, ibu-ibu pada kabur. Ibu-ibu yang ngaji sama saya kan nggak lihat, saya nggak paham.
Kenapa? Pakaiannya Pak Ustadz kayak penyanyi, kayak artis. Rupanya mereka takut, seakan-akan saya ini malaikat maut yang sedang datang untuk mencabutnya. Seakan-akan saya ini malaikat maut atau gimana gitu loh pandangan mereka. Awas, Ustaz datang, kabur. Karena kenapa? Takut ketahuan bajunya mereka tuh, waduh, dengan bintang-bintang yang ada di. Padahal saya juga bintang. Najmi itu artinya bintang. Bintang datang. Ya Allah ya. Jadi takutnya sama Ustaz yang bukan kepada Allah ya. Kemudian Ustaz, kalau kita minum kadang kurang sabar untuk duduk terlebih dahulu dan akhirnya minum dengan berdiri, berdosakah kami Ustaz? Tadi udah dibahas ya, nggak boleh. Tidak boleh minum sambil berdiri kecuali kalau kondisi darurat ya. Kita tidak mampu untuk duduk karena banyaknya hadis yang Rasul melarangnya. Kalau ada kondisi darurat atau ada alasan yang kuat ya syar'i, maka tidak masalah. Bagaimana cara mengajak saudara berhijab selain mendoakan, karena beliau sifatnya cukup keras dan pekerjaannya tidak mendukung untuk berhijab. Ya sampaikan saja ya, kita nasihati, kita dakwahi ya. Kita coba perbaiki dia, di samping kita doakan, kita kasih artikelnya, kita kasih bukunya, barangkali mungkin ada videonya tentang masalah jilbab, hijab ya, karena ini suatu dosa bagi dia ketika masih membuka auratnya. Nauzubillah. Demi pekerjaan, demi duit ya, demi uang mereka rela untuk membuka jilbabnya. Kalau pakai jilbab apalagi secara syar'i, maka konsekuensinya bisa dikeluarkan dari kantor ini. Ada seperti itu Pak, di masyarakat ada, di Jakarta ini harus buka. Kalau pengen kerja di sini Mbak, ya harus buka Mbak. Pakainya gimana? Ya itu di ini bupati buka paha tinggi-tinggi. Kalau bupati buka paha tinggi-tinggi, semakin ke atas semakin diterima kerja di sini. Atau Wilda, sekitar wilayah dada, semakin dibuka tuh, makin kelihatan ininya, makin besar peluang untuk diterima. Naudzubillah. Muslimah tadi rela dia membukanya demi duit. Berapa diterima? Gajinya berapa sih? Naudzubillah min dzalik ya. Nggak boleh kita seperti itu. Berapa lama orang yang disiksa dalam kubur? Ya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Berapa lama siksa kubur itu sesuai dengan dosa. Bisa jadi cuma 1 jam, bisa jadi cuma 10 menit. Kita nggak tahu. Ini urusan Allah, ini alam gaib. Tapi yang jelas ada yang seperti itu. Ada yang 1 hari disiksanya, ada yang 1 minggu, ada yang 1 tahun, sesuai dengan kadar dosa dan adanya kiriman-kiriman pahala atau doa. Ya, ada kiriman pahala, mungkin dia dulu waktu masih hidupnya melakukan sesuatu, mengajarkan mungkin kebaikan, ilmu atau sedekah jariah. Nah, ilmu dan sedekah jariahnya itu terus mengalir pahalanya. Nah, pahalanya karena mengalir, akhirnya dengan izin Allah, akhirnya orang itu berhenti dari siksa kubur. Ya, jadi pertama sesuai dengan kadar dosa, memang sudah cukup untuk membalas dosanya, atau mungkin disiksa dulu, setelah itu karena banyaknya kiriman pahala atau kiriman doa dari orang yang masih hidup, akhirnya siksa kubur pun berhenti. Atau yang ketiga, dan ini yang ketiga nih yang paling besar, apa itu? Karena Allah menghendakinya untuk diampuni. Bisa saja dia mendapat siksa lalu Allah ampuni. Allah berkehendak seperti itu ya. Dan bisa juga siksa kubur itu sampai hari kiamat, nggak pernah berhenti, selalu disiksa di alam kubur sampai hari kiamat. Contohnya orang yang meninggalkan ibadah sholat, orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran. Di buku ini ada nih contoh-contohnya. Atau orang yang menyebarkan berita-berita hoax, dan berita itu tersebar kemana-mana. Dan orang seperti ini kata Rasulullah akan disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat, termasuk meninggalkan ibadah sholat. Bapak Ibu coba dengarkan ya, kisah nyata nih. Hari ini hari apa? Ahad atau Minggu? Bukan hari Minggu ya.
Pada hari Rabu kemarin saya membahas di suatu masjid tentang kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ini berisi tentang dosa-dosa besar yang mesti kita pahami dan kita jauhi. Sampailah dosa keempat. Setelah dosa syirik, membunuh, sihir, lalu dosa meninggalkan sholat. Sebelum saya mulai kajian kemarin hari Rabu, ada seorang ikhwan datang ke saya, Pak Ustadz, tolong nanti ketika menjelaskan dosa meninggalkan sholat, sampaikan juga tentang akibat dampaknya, bagaimana hukumannya, bagaimana siksanya orang yang meninggalkan sholat. Loh, kenapa? Memang kita akan bahas itu kok. Kata dia, istri saya nggak pernah sholat. Datang hari ini saya ajak, saya paksa dia untuk sholat dan paksa dia untuk taklim, tapi nggak pernah sholat juga. Untuk sholatnya nggak mau. Untuk taklimnya hari ini datang, dia mau datang untuk taklim, tapi untuk sholat nggak mau. Sholat nggak mau, dari subuh sampai isya nggak mau sholat istri saya, dan tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang wajib-wajib semua ditinggal. Hanya satu yang masih dia lakukan, dia pertahankan sampai hari ini. Apa itu? Jilbab dan cadarnya. Dia berjilbab, bercadar, bahkan pakai sarung tangan, tutup semua, sarung kaki lengkap. Tapi sholat enggak, puasa Ramadan enggak. Masa sih? Iya Pak Ustadz, saya capek untuk menasihatinya. Hari ini saya paksa dia datang. Tadi kemarin itu Rabu malam Kamis ya, saya paksa dia untuk datang, ada di belakang itu. Tolong Ustadz jelaskan. Barangkali mungkin dengan sebab Ustadz Allah berikan dia hidayah. Saya kaget. Ikhwan ini ngaji sunnah dan istrinya pun ngaji sunnah. Udah lama, tapi tiba-tiba futur, tiba-tiba turun iman, dan turunnya tuh kebablasan sampai-sampai nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan. Kemarin Ramadan nggak puasa sama sekali. Hanya satu yang masih tersisa Ustaz, cuma pakai jilbab, pakai cadar. Bayangkan, kalau kita lihat kan, wah jilbab aja pakai, apalagi cadar, nggak mungkin kan meninggalkan sholat. Tapi ternyata dia tidak sholat sama sekali. Saya nggak pernah melihat dia sholat, kata suaminya. Nah, saya tanya, sebabnya apa? Apa sebabnya? Dia kan orang pengajian, ngaji juga sama saya dan ustadz yang lain. Bukan orang yang baru berubah, hijrah, bertobat, dulunya wah luar biasa lah kemaksiatannya. Enggak, udah lama juga ngaji, tiba-tiba kok futur. Namanya futur, turun iman itu kan ya semua orang pernah mengalami lah ya. Tiba-tiba kok nggak semangat, tiba-tiba kok males. Tapi ini kan parah banget, sampai sholat pun enggak. Sekian lama, bertahun-tahun tidak sholat, futurnya kelamaan, dan parah banget sampai gak puasa Ramadan juga. Saya tanya, sebabnya apa sih? Kan pasti disebabkan mungkin ya. Ternyata sebabnya adalah satu, dia benci kepada saya, dia gak suka kepada suaminya. Masa gak suka sama suami? Ini kan hubungan dia dengan Allah, gak ada hubungan dengan suami. Mau suami baik gak baik tetap saja sholat, kan begitu. Apa hubungannya dia benci sama suaminya? Kenapa? Karena udah lama berumah tangga masih miskin-miskin juga. Kapan kita kaya ini? Kamu itu tidak menyenangkan hati istri. Anaknya 5 masih kecil-kecil, yang paling kecil bayi. Karena dia marah kepada suami yang tidak bisa memberikan nafkah yang cukup, bahkan apalagi sesuai dengan keinginan istri. Istrinya marah sama suaminya, udah saya nggak mau sholat. Yang butuh siapa nanti di akhirat? Kan masing-masing nafsi-nafsi sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan. Tapi rupanya itu kata suaminya sebabnya dia tidak mau sholat. Nanti kalau kamu sudah kaya, banyak duitnya ngasih ke saya, baru saya sholat lagi. Aneh ya. Ini jangan-jangan orang ini gila nih, orang gila, bukan orang gila juga. Mungkin dia perlu diruqyah ya. Mungkin barangkali bisa jadi gangguan dari syaitan. Karena dia pernah kesurupan, saya yang ruqyah. Sebelumnya dulu, sebelum pandemi. Sebelum pandemi di kajian saya di malam itu juga. Ya kajian Rebo itu malam ketika sedang mengajarkan hadis arba'in, tiba-tiba dikasih tahu, Pak Ustadz di belakang ada akhwat bercadar kesurupan. Hah? Kesurupan? Ya udah nanti deh kita akan coba ruqyah ya setelah selesai kajian. Selesai kajian pulang semua, tinggal berempat, istri si akhwat ini sama suaminya ya, terus sama saya sama anaknya masih kecil karena mereka naik motor. Nanti pulang gimana? Bisa jatuh nih si anak ini karena si akhwat itu udah
kondisinya nggak sadar diri, harus disadarkan dulu karena pulang naik motor bersama anak kecilnya. Nah, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan ayat kursi segala macam, ternyata jinnya marah dengan saya dan ingin memukul saya melewati jasad si akhwat itu. Akhirnya akhwat itu dipegang, diregang sama suaminya, jangan sampai dia memukul saya. Dia merasa kepanasan ketika dibacakan itu. Ternyata apa alasannya? Kenapa kamu mengganggu si wanita ini? Saya coba cari tanya dulu sama si jin ini, setan jinnya. Karena saya cinta kepadanya. Saya bilang nggak mungkin kamu cinta kepadanya, dia aja nggak cinta sama kamu, dia aja nggak melihat siapa kamu, kan manusia nggak bisa lihat jin. Kenapa kamu cinta? Dia punya suami, nggak boleh kamu keluar. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah kamu, jangan mengganggu orang. Nggak mau juga, udah saya bacaan dia teriak-teriak kepanasan. 1 jam kemudian baru dia sadar. 1 jam. Ya, baru dia sadar dan dia bingung ada apa. Dia nggak sadar tadi mau mukul saya. Coba kalau dipukul sampai bengkak mukanya gimana? Untung ditahan sama suaminya. Akhirnya setelah dia sadar, baru dia bisa pulang bawa anaknya masih kecil naik motor kan. Nah, saya khawatir saja jangan-jangan itu masih ada bekas-bekasnya. Kenapa? Orang yang sudah diruqyah sadar lagi bisa masuk lagi setan jin itu. Kenapa? Karena dia tidak membentengi dirinya. Ya, kalau nggak dibentengi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Harusnya setelah itu dia bentengi dirinya dengan berbagai macam cara. Ada 30 kiat. 30 kiat ya agar bisa terhindar dari gangguan syaitan. Tapi mungkin saya pikir ini karena pembentengannya rapuh ya, sehingga gampang sekali setan jin itu masuk lagi ke tubuhnya. Mungkin saya pikir akibat itu sehingga dia mudah diganggu, akibatnya sampai nggak sholat, benci sama suami ya, dan seterusnya. Kadang-kadang cepat dalam proses ruqyah ini 1 jam, tapi tempat lain cuman butuh waktu 1 menit keluar setan jinnya. Cuman baca Al-Fatihah 3 kali ya, keluar langsung. Tapi ini memang jinnya bandel ya, sampai 1 jam kita. Kalau yang 1 menit tadi ceritanya beda lagi tuh ya. Saya pernah cerita juga kan di sini, mungkin Bapak Ibu lupa kali. Pulang dari ngajar, mampir ke Lenteng Agung, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kita keluar dari masjid, tiba-tiba mobil masuk. Saya dipanggil oleh supirnya, Pak Ustadz, tolong saya. Kok tahu dari mana saya Ustadz? Mungkin jenggotnya kali ya. Ada apa Pak? Tolong nih istri saya nih, dia berdua di mobil itu, mobil CR-V. Istri saya ingin cekek saya bawa mobil jadi nggak bener, ingin cekek saya. Kenapa? Kayaknya dia kesurupan Pak Ustadz, diganggu sama setan jin ini. Ya udah kalau gitu kita coba ruqyah deh, bawa masuk ke masjid. Masjid kan di atas lantai 2, lantai 1 tuh aula kosong. Nah kita bisa pakai di situ. Ya udah bawa. Pak Ustadz tolong dong. Tolong apaan? Gendong istri saya. Waduh, jangan saya. Saya lihat istri, cantik juga. Istrinya cantik, putih. Aduh, saya suruh gendong dan pakainya asal nempel pakainya. Ya begitulah orang-orang yang nggak berhijab kan. Wah, nggak bisa Pak, ini kan bapak lah sebagai suami. Rupanya dia takut, kan bercekek tuh. Ntar saya gendong gimana, nyekek saya, lemparin aja. Kan dia takut istri nyekek saya. Karena kalau di mobil itu kan dia bawa lagi itu mau nyekek terus, maka dia berhenti, masuk langsung ke masjid. Dialihkan mobilnya ke situ, panggil saya. Ya memang ada alasan kuat juga sih, karena dia takut dicekek. Tapi kan saya nggak bisa juga nih, wanita cantik putih, aduh, terfitnah juga. Kan Ustadz juga manusia Bu. Ustadz juga manusia. Ya apalagi mungkin dari awal kita nggak punya perasaan apa-apa kan, tapi begitu di hadapan kita dekat banget. Seuzon aja ibu-ibu nih. Kan setan masuk tuh, Pak Ustadz kesempatan apalagi itu, nikmati. Kan kita mau ngeruqyah nanti akhirnya nggak mempan ruqyahnya, udah kena godaan setan juga. Enggak, saya bilang bapak yang gendong, jangan saya laki-laki normal. Pastilah bisa terfitnah. Ya udah digendong sama dia, dimasukin ke dalam. Lalu gimana caranya nih ya? Aduh, saya mau meruqyah juga takutnya kan terfitnah. Akhirnya saya minta ambil 2 pakaian mukena.
Ada mukena 2, ambil untuk menutupi semua badannya supaya saya nggak lihat. Dari kaki terus tutup sama mukena, 2 mukena, alhamdulillah tertutup sampai lehernya. Yang kelihatan tinggal muka sama rambut. Rambutnya semua warnanya kuning di pilok. Orang Indonesia Pak, ya Allah, bukan orang bule, kan kuning semua kan, begitulah namanya. Nah, saya bilang muka dan rambut, tolong ambil sajadah untuk menutupi rambutnya supaya nggak kelihatan. Tinggal mukanya doang yang kelihatan. Nah udahlah cukup saya pikir. Lalu saya bacakan di telinganya, bacakan apa? Surah Al-Fatihah 3 kali, langsung sadar. Langsung dia bingung, ada apa? Ya, nah ini cepat kan 1 menit. Tapi yang tadi, akhwat tadi 1 jam. Jadi nggak selalu sama ya. Nah sekarang saya coba tanya bapak-bapak. Ikhwan, bapak di sini, andai kata bapak seperti saya mengalami peristiwa seperti itu, saya mau tanya jujur nih, bapak atau ikhwan mau nggak gendong si wanita itu? Jawab. Disuruh sama suaminya, tolong dong gendong. Waduh, kesempatan gimana pak? Digendong apa enggak? Kagak berani jawab. Gak berani jawab. Ya enggak lah Ustaz, kita kan takut sama Allah. Iya di masjid ngomongnya gitu. Coba di luar pas kesempatan nih. Ya, karena suaminya yang menyuruh kan. Iya, kesempatan dia megang-megang sentuh-sentuh badan kita. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya ujian. Pas bapak lagi gendong wanita itu, tiba-tiba muncul istri bapak. Gimana tuh? Istri pas masuk ke masjid itu, pas kebetulan istri masuk ke masjid, bapak lagi gendong, kamu berselingkuh. Ya, kemudian setelah siksa kubur, apakah akan ada siksa lagi? Ya, setelah selesai siksa kubur, batasnya habis ya 1 jam mungkin 1 hari, ya selesai, pindah mendapatkan nikmat kubur. Karena siksanya tidak sampai hari kiamat. Tapi bagi orang yang mendapatkan siksa sampai hari kiamat, tentunya besar peluang dia lanjut ke siksa neraka. Ini DP, muqaddimah. Ya, karena siksanya sampai ke hari kiamat, ya bisa jadi Allah akan memberikan siksaan berikutnya. Tapi bagi orang yang sudah 1 jam selesai, ya 1 hari selesai. Cuman jangan salah, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Beda waktu, meskipun cuma 1 hari disiksa. Oh tenang, cuma sebentar kok 1 hari. 1 harinya 1000 tahun dengan waktu di dunia ya. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang terakhir, Ustaz, jika ada orang sudah diberitahukan hadis-hadis dari Nabi SAW, diantaranya jangan merayakan ulang tahun karena nggak ada contohnya, tidak disyariatkan, apalagi ini memang menjadi budaya tradisi dari orang-orang di luar Islam. Islam tidak pernah mengajarkan ulang tahun dirayakan. Kemudian dikatakan kepada mereka juga jangan tahlilan dan hentikan perbuatan dosa riba. Tapi beliau tidak mau terima atau masa bodoh. Apa orang tersebut sudah disebut orang munafik? Tidak boleh kita mengatakan demikian. Bisa jadi mungkin dia tidak paham, dia nggak ngerti. Belum tentu orang yang melakukan perbuatan dosa itu langsung munafik. Nggak gampang ya kita memberikan tuduhan itu. Ada orang yang berbuat dosa dan dia paham itu dosa. Tapi ada orang yang berbuat dosa tapi dia nggak paham kalau itu perbuatan dosa. Ya, maka dakwah kita ini jangan terlalu gampang untuk memberikan vonis ya, hukuman kepada orang lain. Tapi coba kita kasih tahu, umumnya hampir semuanya manusia di muka bumi ini melakukan perbuatan yang salah. Apakah perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, umumnya karena kebodohan, karena nggak tahu, karena nggak belajar. Ya, mereka cuma ikut-ikutan. Ini kan nenek moyang kita dari dulu seperti ini. Bapak-bapak kita juga begini, ibu-ibu kita dulu begini. Kamu nih bawa agama baru ya? Agama kamu apa sih? Nah, dituduh seolah-olah membawa agama baru. Kita sama-sama Islam. Cuma kita ingin beragama sebagaimana contohnya Rasulullah dan para sahabat.
Ya, cuma kalau mereka beragama berdasarkan nenek moyang mereka, budaya, tradisi, adat istiadat dan kearifan lokal. Begitu ya. Jadi untuk disebut orang munafik itu bisa, tapi jangan tergesa-gesa ya. Hendaknya kita tahu orang ini seperti apa. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin tahu tapi ada syubhat. Dia masih belum paham betul, dia masih tersamarkan, dia masih perlu diyakinkan lagi ya. Ya, tapi kalau orang-orang munafik itu jelas kata Nabi, apabila berkata suka berbohong. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Kalau ngomong suka bohong, bahkan bohong itu menjadi syiar. Orang-orang pun tahu dia ini pembohong, suka bohong dia. Nah, itu munafik. Atau ketika ingkar dijanji suka ingkar janji. Janji, tapi suka ingkar janji. Bukan sekali, sering kali. Atau ketika dikasih amanah berkhianat. Ya, seperti itu atau contoh-contoh yang lainnya. Demikian barangkali sampai di sini pertemuan kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita. Terima kasih Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Sultan Hariri LC. Temanya sudahkah amalmu sempurna? Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya sebelum mati, zalim, terus belum kepada orang tua, yang satu lagi apa sih? Memutuskan tali silaturahim.